Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat pada pagi hari ini. Yang pertama, jadwal kehadiran jemaat di ibadah adaptasi kebiasaan baru, kebaktian umum 1, 2, dan 3 dilaksanakan secara rolling per komsel. Jadwal kehadiran komsel bisa dilihat di warta setiap minggunya. Yang kedua, dalam tiap ibadah jemaat diharapkan datang tepat waktu, karena pintu akan ditutup menjelang votum. Yang ketiga, jemaat mengikuti aturan protokol kesehatan secara ketat dengan cara mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak guna menghindari virus. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Shalom. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita berkumpul untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ia kembali ke tahta kerajaannya. Pada saatnya kelak, ia akan datang kembali ke dunia dengan cara yang sama seperti para murid saksikan ketika ia naik ke surga. Mari kita masuk dalam saat teduh. Sorak-sorailah dan puji nama Tuhan Allah. Marilah beribadah kepadanya, sembah sujud di hadapannya. Kita kawanan dombanya, Dia Allah kita. Marilah angkat syukur kepadanya. Marilah masuki pintu gerbangnya ke dalam pelataran Allah. Puji namanya, Tuhan Allah itu baik selama-lamanya. Agungkanlah kasih setianya. Amin. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jemaat dipersilakan berdiri. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Jemaat sekalian, mari kita tabiskan akan ibadah ini. Ibadah kenaikan Yesus ke surga. Biarlah boleh berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh yang Maha Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Dialah Tuhan yang sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di dalam Dialah keselamatan dan kemuliaan. Dialah Raja semesta. Naik ke sorga cemerlang, haleluya. Kristus Rajamu yang menang, haleluya. Di kanan Allah Bapanya, haleluya. Dialah Raja semesta, haleluya. Kepada Dia diberi, haleluya, kuasa dan hormat tak henti, haleluya. Kita akan bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat di segala abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari jemaat yang terkasih, kita satukan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang agung, Bapa yang mulia, di pagi yang indah ini kami umat Tuhan datang mengucap syukur dan berterima kasih atas karya Tuhan Yesus yang agung yang telah datang ke dunia untuk menebus umat yang berdosa. Yesus mati, namun bangkit dan naik ke sorga, menyediakan tempat bagi umat yang percaya untuk yang melakukan kehendak Tuhan di dunia ini. Kami berdoa agar umat Tuhan tetap berkarya, melakukan kehendak Tuhan dengan taat dan setia sampai akhir. Kami berdoa agar umat Tuhan juga selalu hidup dalam pengharapan kepada Tuhan saat menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan selama masih hidup di dunia ini. Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Kiranya tangan Tuhan yang menolong dan menopang agar terus dimampukan mengandalkan Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi jemaat yang bergumul dengan ekonomi dan pekerjaan. Tuhan yang kuatkan dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami juga berdoa bagi jemaat yang bergumul dengan keluarga,
dipulihkan oleh Tuhan dan diberi hati untuk siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan GKPI Citerep agar dapat terus mengabdi dengan penuh kesetiaan. Kami juga berdoa untuk gereja GKPI agar menjadi gereja yang mengemban misi Kristus, yaitu memberitakan Injil dimanapun berada. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami mempertaruhkan segala keadaan yang terjadi di bangsa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Banyak pergumulan yang dihadapi bangsa kami saat ini Tuhan, seperti COVID-19 yang belum kunjung selesai. Juga ada kelompok-kelompok radikal yang sangat mengganggu stabilitas ekonomi, keamanan di bangsa kami. Kami memohon campur tangan Tuhan Yesus, memberikan jalan keluar dari semua permasalahan ini. Tuhan Yesus menganugerahi Bapak Presiden dan wakilnya, serta semua jajarannya dan TNI Polri, hikmat bijaksana, bahkan bagi seluruh rakyat Indonesia ini, agar kami bisa bersama-sama menjaga keutuhan bangsa dan negara kami, menuju bangsa yang adil dan makmur. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa permohonan kami, kiranya Tuhan melayakkan doa-doa kami, dan doa ini kami tutup di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami, berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kristus telah dipermuliakan Allah Bapa di dalam surga. Dialah yang sedang kita nantikan dalam iman dan pengharapan. Dengan kenaikannya, kita dikuatkan dan dimenangkan di tengah-tengah dunia ini. Susah tiada senang, Kau yang memimpinku ke jalan-Mu. Saat ku sendiri dan ku tak mengerti, mohon Kau pimpinku ke jalan-Mu. Mari kita membaca bacaan bertanggapan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki
supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Saudara Fred. Cek. Cek. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7 berkata, Aku telah mengakhiri pertandinganku yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Biarlah setiap kita pada nantinya kita juga akan mampu untuk berkata, Tuhan, aku telah mengakhiri pertandinganku yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara imanku, Tuhan. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku, bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku, bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu.
Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersamamu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersamamu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersamamu selamanya, tinggal bersamamu selamanya, tinggal bersamamu selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan pujian dari Saudara Fred semoga menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Mari kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Firman Tuhan dalam kitab Hagai 2 ayat 9, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Yang tidak
satukan hati, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang baik, puji syukur kami naikkan hanya bagi-Mu, karena kami memiliki Tuhan yang terus-menerus setia kepada kami. Ajar kami umat Tuhan untuk juga setia mempersembahkan seluruh jiwa raga kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Saat ini juga kami mempersembahkan yang terbaik yang kami terima dari Tuhan. Berkati dan kuduskanlah persembahan kami untuk dapat digunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ya Tuhan, ubahlah hati kami seperti-Mu. Engkau penjunan, kami tanah liat. Bentulah kami sesuai kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Yesus pergi untuk kembali. Inilah kami datang umat-Mu menghampiri tahta kekudusan-Mu ya Allah. Di dalam pujian kami, mengungkapkan isi hati kami. Biarlah kehendak Allah jadi di dalam hidup kami. Dan seperti tanah liat, inilah diri kami untuk siap dibentuk oleh Tuhan. Sekalipun kadang cara Allah membentuk hidup kami untuk sesuai dengan kehendak-Mu, mungkin itu menyakitkan. Tetapi itulah cara Allah membawa kami untuk semakin hari semakin dikuduskan, semakin hari semakin dimurnikan oleh Allah, untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami sebagai orang yang percaya yang sudah mengalami karya penebusan di dalam-Mu. Hancurkan segala ego kami Tuhan, yang selalu mencoba untuk membenarkan diri kami sendiri, memikirkan segala sesuatu dalam standar kebenaran kami sendiri, dan kami mencoba untuk mencocok-cocokkan kehendak kami dengan kehendak-Mu. Tuhan, nyatakan isi hati-Mu bagi semua kami, sehingga segala sesuatu yang ada dalam diri kami betul-betul dibentuk sesuai dengan kehendak Allah, sehingga melalui firman Tuhan hari ini betul-betul mengubahkan kehidupan kami,
membawa kami memiliki sebuah paradigma baru sesuai dengan firman Allah, sehingga di dalam perjalanan hidup kami dalam mengiring Engkau, senantiasa kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah dan siapkan hati kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, satu anugerah Allah yang luar biasa. Kita hari ini bersama-sama menikmati karya kenaikan Kristus ke surga yang membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Dia mati tetapi Dia bangkit dan Dia naik ke surga. Dan disitulah membuktikan bahwa Allah kita dahsyat. Dan ketika Dia naik ke surga, saudara, ya, Dia tahu jalan sendiri, ya, karena Dia adalah Allah dan Dia adalah pemilik surga itu. Puji Tuhan, saudara, satu tema yang kita akan renungkan hari ini, yaitu pergi untuk kembali. Bersama-sama saya mengajak kita membuka Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita baca bergantian, demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hati. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Silahkan mulai Bapak Ibu sekalian, ayat 9. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, dan bukan hanya mendengar, tapi bagaimana ia mengaplikasikan, mempraktikkan kebenaran itu di dalam kehidupannya setiap hari. Satu tema kita hari ini yaitu pergi untuk kembali. Ya, pergi untuk kembali. Dan saudara, satu pengalaman ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, ditinggalkan oleh orang yang menjadi harapan kita, tentunya sangat menyakitkan. Dan pasti saudara-saudaraku, kita akan merasakan satu kehilangan yang begitu mendalam. Seorang bapak, saudara, ketika dia ditinggalkan oleh ayahnya, dia katakan kepada saya tidak terlalu sakit, Pak. Tapi ketika saya ditinggalkan oleh ibu saya merasakan kehilangan begitu mendalam, dan sampai membuat saya stres,
sampai depresi, bukan hanya tingkat stres tapi sudah sampai depresi. Dan saya berpikir begini, untuk apa lagi aku hidup? Kok orang tua saya yang saya kasihi, yang saya sayangi, dan harapan saya, ibu saya khususnya, sudah gak ada. Dia kehilangan begitu mendalam. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semakin kita berharap dan bergantung kepada seseorang, dan pada saatnya orang itu pergi, maka saya yakin dan percaya kita pun semakin merasakan sesuatu yang sakit yang sangat mendalam. Sejauh mana kita bergantung kepada dia, sejauh mana kita berharap kepada dia, ya, sejauh mana kita sungguh-sungguh menyayangi dia, maka saya yakin ketika orang itu pergi, maka saya yakin kita akan merasakan kehilangan, ya, menyedihkan yang begitu mendalam. Dan akhirnya saya juga sampaikan kepada Bapak ini, ya, bahwa oke, ketika ayah pergi saat itu, mungkin Bapak tidak terlalu dekat dengan dia. Hubungan tidak terlalu dekat dengan dia. Tapi ketika ibu pergi, kenapa ya engkau begitu sakit, begitu sedih, begitu kehilangan? Oleh karena dia barangkali satu sosok dalam hidup Bapak, seorang yang dekat, ya, satu ibu yang memiliki hubungan yang emosional yang luar biasa, sehingga ketika ia pergi, Bapak begitu kehilangan. Dan betul, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, saudara. Adakah kita yang hadir di sini pernah mengalami atau sedang mengalami sebuah kehidupan di mana kita kehilangan yang begitu mendalam di dalam hidup ini? Kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, kita ditinggalkan oleh orang yang menjadi harapan kita. Adakah kita, saudara, ditinggalkan? Mungkin anak muda saat ini yang hadir ditinggalkan oleh pacarmu, sehingga engkau kehilangan begitu mendalam. Atau juga mungkin saudaraku, kita ditinggalkan oleh pasangan kita, ya, dan tidak pulang-pulang. Ya, saya yakin itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Atau ada juga barangkali ditinggalkan oleh anaknya. Ya. Ketika kami di panti jompo yang beberapa tahun lalu, saudara, semua di sana itu rata-rata merasa kehilangan. Mereka menganggap kami ini dititip di sini, dan anak kami tidak ingat-ingat lagi, tidak pernah dikunjungi, merasa ditinggalkan oleh anak. Ya. Adakah kita merasakan itu, saudara? Atau pernah, ya, saudara-saudara, ditinggalkan oleh orang yang menjadi harapan, ya, di dalam hidup, ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi dalam hidup, hanya satu kata, sakit. Ya, sakit. Dan itu semua akan bercampur, ya, sakit, menyedihkan, kita kehilangan, kita kesepian, ya, jadi gado-gado semua, saudara. Kalau gado-gado enak karena campurannya sayuran semua. Tapi kalau ini gado-gadonya, saudara, kumpulannya kesepian, sakit, menyedihkan, kehilangan, putus harapan, saudara, lama-lama bunuh diri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perasaan kehilangan ini juga lah yang terjadi di dalam kehidupan para murid ketika Yesus meninggalkan mereka, ketika Yesus naik ke sorga. Ya. Sekalipun saudara-saudara, Yesus sudah sampaikan bahwa sebelum dia mati juga dia sudah sampaikan, aku mati dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Kemudian dia akan naik.
Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya. Tetapi saudaraku, hubungan secara emosional dengan para murid saat itu membuat mereka tetap gelisah, mereka dalam kecemasan, mereka dalam kekhawatiran. Ketika Yesus akan pergi meninggalkan mereka, para murid saat itu merasa kehilangan, pujaan hati mereka akan pergi. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehilangan siapapun, ya, pasti kita akan merasakan itu ketika kita memiliki sebuah hubungan, ya, yang intim dengan seseorang, lalu ketika orang itu pergi, saudara. Nah, saudara-saudaraku, inilah yang terjadi, yang dialami oleh para murid. Ya. Sekalipun saudaraku, kepergian Yesus ke sorga bukanlah tanpa tujuan, ya. Bukan tanpa tujuan. Yesus ke sorga untuk kembali, seperti tema kita. Dan dia ke sana, saudara-saudaraku, bukan nggak pulang, tapi dia ke sana, dia pergi tapi pulang. Tidak seperti, ya, Bang Toyib, seperti dalam lagunya, pergi dan tidak pulang-pulang. Itu berbeda. Tetapi di sini saudara, dia pergi tetapi dia akan pulang. Dan kepergian Yesus ke sorga di dalam tujuannya memberikan sebuah pengharapan bagi umatnya yang sungguh-sungguh percaya kepada dia. Pergi untuk kembali. Dan saudaraku, ia pergi adalah kepastian. Dan ia pun kembali juga di dalam kepastian. Saudara-saudaraku, kita ingat bahwa sudah dinubuatkan bahwa akan mati tetapi pada hari yang ketiga bangkit. Maka kita juga percayai, saudara, ya, bahwa apa yang sudah dialami oleh Yesus ketika dia mati tetapi dia bangkit, maka apa yang dinyatakan di dalam Alkitab bahwa dia akan pergi dan dia juga akan kembali, maka sama seperti ketika dia mati dia bangkit, maka dia juga akan pergi ke surga, tetapi dia juga akan kembali, seperti yang disaksikan di dalam Alkitab. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa bagian penting untuk kita renungkan di dalam peristiwa kenaikan ini. Yang pertama, ya, bahwa kepergian kenaikan Yesus ke surga adalah fakta dan bukan mitos. Ya. Jadi kepergian atau kenaikan Yesus ke surga adalah fakta dan bukan mitos. Yang pertama kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Ya. Jadi kepergian Yesus ke sorga adalah fakta dan itu disaksikan oleh para murid. Ya. Jadi disaksikan oleh para murid bagaimana Yesus terangkat. Ya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9. Di sini jelas saudaraku menyatakan bahwa kepergian Yesus ke sorga disaksikan oleh para murid. Dan pada saat itu saudara, ya, betul-betul sebagai saksi mata mereka lihat secara langsung bagaimana Yesus naik ke sorga. Jadi bukan halusinasi, bukan mimpi saudara, tetapi betul-betul mereka menyaksikan bagaimana Yesus di dalam kemuliaannya, ya. Firman Tuhan katakan, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi mereka menyaksikan, ya, bagaimana Kristus yang mati, bagaimana Kristus yang bangkit, tetapi bagaimana Kristus juga yang naik ke surga. Saksi yang berikutnya sesuai dengan ayat ini, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Ya. Berdirilah dua orang berpakaian putih mendekati para murid dan berkata, Yesus terangkat ke surga. Kesaksian para malaikat. Ya. Jadi bukti bahwa betul-betul Yesus naik ke surga, ya, adalah kesaksian dari malaikat, ya. Dan malaikat nggak mungkin berbohong, ya.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka dari dua kesaksian ini, baik para murid itu sendiri maupun juga para malaikat, betul-betul membuktikan bahwa Yesus memang terangkat ke sorga. Yesus memang naik ke sorga. Dan di sini membuktikan kembali bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia membuktikan bahwa Ia bangkit dari kematian. Dia juga membuktikan bahwa Ia meneruskan kemenangannya. Dan Dialah yang memang layak diagungkan, ditinggikan, dimuliakan. Kenaikan Yesus ke surga yang disaksikan oleh para murid dan para malaikat ini membuktikan kembali bahwa Dialah pemilik surga itu, sehingga ke sana pun tidak perlu dituntun. Ya, Dia ke sana, ya, Dia pergi sendiri karena memang Dia adalah Allah dan Dialah pemilik daripada surga itu. Ya, Dia tahu alamat. Kenapa? Karena Dialah pemilik surga itu. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Allah kita di dalam Yesus Kristus, ya, memberikan sebuah jaminan kepada kita bahwa Dia pergi, ya, Dia pergi ke sorga untuk apa? Menyediakan tempat. Nah, nanti kita akan lihat tujuan daripada Yesus naik ke surga. Ya. Yang kedua, saudara, kepergian ke sorga di dalam tujuan yang jelas. Ya. Jadi Dia pergi di dalam tujuan yang jelas. Nah, apa tujuannya? Yohanes 14 ayat 2b, firman Tuhan katakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Jadi aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, kepergian Yesus ke surga bukanlah tanpa tujuan, tetapi memiliki sebuah tujuan yang jelas bahwa Ia ke sana untuk menyediakan tempat bagi umatnya yang percaya kepada Dia. Ya. Jadi Yesus tidak naik ke surga untuk berlibur. Ya. Yesus naik ke surga bukan untuk bersantai-santai, tetapi Ia pergi ke surga untuk menyiapkan tempat di surga bagi kita, bagi siapa? Bagi umatnya yang percaya kepada Dia. Artinya saudaraku, yang pertama, bahwa Ia pergi ke surga untuk mengambilkannya tempat bagi kita. Ya. Untuk mengambilkannya tempat bagi kita. Ya. Saya coba renungkan itu. Jadi Dia ke sana itu seperti kita mau mau retreat ke satu tempat. Sebelum semua ke sana, panitia itu udah datang ke sana. Pastikan tempatnya. Ya. Sediakan tempatnya. Bahwa yang akan datang ini segini nih, ya. Pastikan tempatnya itu, dan tempat itu tidak lagi dipakai oleh siapapun. Jadi bukan lagi istilahnya masih diragukan, enggak. Mudah-mudahan ada tempat, enggak ada seperti itu, saudara. Tapi tempat itu adalah kepastian, ya. Nah, jadi Dia pergi ke surga untuk mengambilkannya tempat bagi kita. Dia sebagai pembela atau pengacara kita, sehingga dengan kepergiannya ke surga, Ia menjamin hak kepemilikan kita. Ya. Dan apa yang menjadi milik kita itu tidak bisa dibatalkan. Tempat yang disiapkan oleh Allah, ya, itu adalah hak milik siapa? Hak milik umatnya. Dan ketika itu menjadi milik kita, maka tidak ada satupun yang dapat membatalkan tempat itu, saudara. Jadi itu kepastian. Ya. Nah, kalau hari ini saudara kita baru bicara pengampunan, ya, baru bicara pengampunan. Mereka dari semalaman, saudara, saya dengar, ya, semua, ya, karena lebih kepada upaya untuk bagaimana masuk surga. Enggak bisa. Nah, kalau kita udah duluan pergi, Dia sediakan tempat, bukan lagi kira-kira mudah-mudahan dan sebagainya, enggak. Ya, Dia udah pergi karena memang dari sana Dia.
dan hanya Dia yang tahu jalan, maka siapapun yang tidak percaya kepada Dia pasti tersesat. Ya, kenapa? Karena Dia yang tahu jalan, satu-satunya yang tahu jalan hanya Dia, dan tempat itu sendiri adalah Dialah pemiliknya. Maka barang siapa yang menjadi milik Kristus, dia akan memiliki tempat itu. Dan barang siapa yang tidak menjadi milik Kristus, maka bagian juga tidak dapat di sana. Itu jelas. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ia pergi untuk mengambilkannya tempat bagi kita. Ya. Kepergiannya ke sorga untuk memberikan jaminan kepemilikan tempat bagi umat yang percaya, yang kepemilikan itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Ya. Nah itu. Saudara-saudaraku yang kekasih. Kemudian berikut, ia pergi ke sorga untuk menyediakan segala sesuatu untuk kebahagiaan umatnya. Ini baru kata pergi ini ya. Kenapa dia pergi? Yang kedua, ia menyediakan segala sesuatu untuk kebahagiaan umatnya. Saudara, Yesus luar biasa. Dia mendahului para muridnya. Dia mendahului kita, saudara. Dan dia memasuki kemuliaan. Ya, ia pergi ke surga untuk mempersiapkan, dikatakan dalam Lukas 22 ayat 30, ya. Ia pergi ke surga untuk apa? Mempersiapkan meja bagi mereka, mempersiapkan tahta bagi mereka. Bagi siapa? Bagi orang-orang tebusannya yang sudah memiliki hak kepemilikan itu tadi. Siapa mereka? Bagi mereka yang percaya kepada Dia. Demikianlah Kristus menyatakan layaknya kebahagiaan. Ya, kebahagiaan surga bagi orang-orang kudus yang untuk semuanya dipersiapkan. Saudara-saudaraku, Allah kita luar biasa, ya. Dia menyediakan, ya, segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Bersifat kekal aja Dia siapkan, apalagi yang untuk sementara. Ya. Yang bersifat kekal aja Dia siapkan, apalagi yang sementara. Jadi jangan ragukan Dia, saudara. Ya. Karena yang kekal aja, yang seorang pun tidak ada yang bisa mengupayakan itu, Tuhan siapkan. Apalagi yang hanya sementara. Ya. Bukankah Allah jauh memikirkan lebih daripada apa yang kita pikirkan? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah dan pikirkanlah bahwa benar-benar kebahagiaan yang Yesus siapkan di surga itu ada. Di sana akan disiapkan tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dia menyiapkan rumah, yaitu rumah raja di atas segala raja, yang di dalamnya berdiam terang dan menempati kekekalan. Ya. Saudara, di dalam ayat ini juga kita lihat, bahkan dikatakan di sana banyak tempat tinggal. Ya. Bukan berarti itu ada banyak petak satu-satu begitu, bukan seperti itu. Ya. Maksudnya adalah bahwa tempat di sana cukup untuk orang yang percaya. Jadi nggak usah, aduh kira-kira gimana ya. Ya. Cukup untuk orang yang percaya. Ya. Makanya dikatakan di sana banyak tempat tinggal. Ya. Ya. Cukup untuk yang percaya kepada Dia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, Yesus pergi bukan untuk selamanya, tapi Ia kembali. Nah, ini kembalinya. Tadi perginya. Ya. Dia pasti kembali. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Yohanes 14:3. Dan akan datang kembali dalam Kisah 1 ayat 11. Bahwa setelah menyediakan tempat bagi umatnya, maka Ia akan kembali. Ya, setelah selesai Dia siapkan tempat di sana, di sorga, Dia akan kembali. Dan ini dinyatakan sesuai dengan firman Tuhan, bacaan kita pada hari ini.
Dia akan datang kembali untuk menjemput umat yang percaya kepadanya. Dan ketika dia jemput, lalu apa dikatakan? Dibawanya kepada rumah yang sudah disiapkan. Betul-betul ini manusia ini betapa berharganya di mata Allah, saudara. Ya, saking begitu perhatian manusia, apa ini Tuhan ini terhadap manusia. Saya coba renung-renungkan, saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, dari awal penciptaan aja dulu ya, saudara, sampai kepada karya untuk kemuliaan bagi manusia yang percaya kepada Dia. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan ciptakan segala sesuatu duluan. Ini mau coba kita renungkan betapa berharganya manusia itu. Ya, Dia siapkan segala sesuatu. Dia siapkan tempatnya dulu. Dia siapkan fasilitasnya dulu. Baru Tuhan ciptakan apa? Manusia. Apakah manusia diciptakan pertama? Manusia diciptakan keberapa? Nah, sudah terakhir manusia itu. Ya, segala sesuatu Dia siapkan. Tempatnya dulu, saudara. Ya. Lalu saya kaitkan dengan ini, ya, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan tahu betul bahwa manusia itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya. Maka apalagi yang Dia kerjakan? Luar biasa. Bagaimana supaya orang ini kembali diselamatkan oleh Tuhan? Dia mati, tetapi dia bangkit. Dia naik ke sorga. Dia siapkan tempat lagi. Dia siapkan tempat. Dan sesudah siapkan tempat, Dia turun. Dia jemput. Kenapa Dia jemput? Karena nggak ada satupun yang tahu tempat itu. Karena hanya Dia satu-satunya yang tahu tempat itu. Ya. Maka saudara kita di seberang pun akui ayat itu. Ya. Bahwa pada hari kiamat Dia akan datang. Ya. Dia akan datang pada hari kiamat. Hanya ditambahi di dalam situ. Ya. Membunuh babi-babi dan merusak salib. Itu ada ayatnya itu ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tapi kita nggak usah pikirkan yang itu. Tapi paling tidak, ya, bahwa betul Dia akan datang dan menjemput. Siapa yang Dia jemput? Apakah semua orang? Tidak. Bagi mereka yang percaya kepada Dia. Makanya ada satu ayat yang lain. Ketika aku datang, masih adakah iman di bumi? Nah, itu mau menyatakan kepada kita, saudara, yang dijemput itu adalah seorang yang tetap setia sampai pada akhirnya, yang sudah memiliki kepemilikan, ya, di sorga itu, yang tidak bisa dibatalkan itu. Ya. Jadi kepada itulah Dia datang untuk Dia jemput. Ya. Jadi Dia kembali untuk menjemput. Dia pergi siapkan tempat, lalu Dia kembali, Dia jemput. Kemudian Dia bawa kemana? Ke sorga yang sudah disiapkan. Lalu ketika di sorga Dia siapkan, apakah Dia tinggalkan? Tidak. Firman Tuhan katakan apa? Akan bersama-sama dengan Dia. Wah, itulah kemuliaan yang kekal itu. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus naik, ya, tetapi Dia kembali di dalam karya keselamatan bagi manusia, di dalam kasih-Nya kepada kita semua. Sehingga Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, ketika mungkin kita menghadapi sebuah problem hari ini, saat ini, ingat bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Saya katakan di awal, yang kekal saja Dia perhatikan, apalagi yang tidak kekal dalam hidup ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia pergi untuk menyediakan tempat. Dia pergi untuk menyediakan kebahagiaan, ya, bagi kita. Ya. Dan Dia akan kembali untuk menjemput kita. Ya. Dia akan kembali untuk menjemput kita. Dan Dia akan bawa kita ke tempat yang Dia siapkan itu, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Ya. Oleh karena itu, janganlah gelisah hatimu.
Ayat firman Tuhan. Ya. Karena jelas aku pergi menyediakan tempat bagimu, menjadi pengharapan bagimu, memberikan kepastian bagimu. Dan aku akan kembali menjemput kamu, dan aku akan bersama-sama tinggal bersamamu di dalam kekekalan. Oleh karena itu, jangan gelisah hatimu. Ya. Jangan gelisah hatimu. Jangan menjadi gelisah. Ya. Metarasesto. Ya. Dari kata metarasesto. Jangan menjadi gelisah sehingga engkau bertindak panik, terburu-buru dan kacau. Itu maksudnya. Ya. Tetapi tenanglah. Ya. Karena aku pergi untukmu, menyediakan tempat bagimu, dan aku akan kembali menjemput kamu, dan aku akan bawa ke rumahku, dan aku mau tinggal bersama denganmu di dalam kekekalan. Maka jangan gelisah hatimu, dan apa yang aku katakan pasti akan tergenapi. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan gelisah hatimu. Sekalipun seluruh bangsa dan kota merasa gelisah, sekalipun keluarga dan orang lain gelisah, tetapi kamu janganlah gelisah hatimu. Kamu itu siapa? Kamu para murid, kamu yang percaya, kamu yang sudah mengalami karya penebusan dalam Kristus. Sekalipun mereka gelisah, tapi kamu yang sudah mengalami karya penebusan dalam Kristus, jangan gelisah hatimu. Seorang gelisah, seorang yang ragu akan pengharapan. Dan Yesus hari ini berkata, akankah engkau ragukan aku? Aku yang sudah mati tetapi aku bangkit. Ya. Dan aku genapi itu. Lalu sekarang aku naik. Karena saya belum kembali, lalu engkau tidak percaya? Atau mau sekarang aku kembali? Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun dunia ini gelisah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan, apapun yang terjadi, ya, firman Tuhan katakan, pertahankan jiwamu, ya, dari pengertian jangan gelisah itu, ya, pertahankan jiwamu, ya, bila tidak ada lagi yang bisa kamu pertahankan, paling tidak pertahankan jiwamu. Dan ini Bapak Ibu Saudara tidak bisa lepas dari Tuhan. Maka selanjutnya yang kedua, percayalah kepada Allah. Ya. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Itu berkaitan semua. Ya. Nah, karena aku pergi dan akan kembali menjemput kamu. Ya, jangan gelisah hatimu. Dan yang kedua, percayalah kepadaku. Ya, percayalah kepada Allah, dan percaya jugalah kepadaku, yaitu kepada Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Ya, percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Itu membuktikan bahwa Kristus adalah Allah. Ya, maka ketika kita percaya kepada Kristus, berarti kita sudah percaya kepada Allah. Dan ketika kita percaya kepada Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, yang maha kudus, yang penuh dengan hikmat, segala kuasa yang ada dalam dunia, maka saudara-saudaraku yang kekasih, kepada Dialah kita akan dihiburkan dan dikuatkan. Makanya dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Karena dengan percaya kepada Dia akan meneguhkan keyakinan kita, ya, menguatkan keyakinan kita bahwa memang Dia yang mampu membuat kita tidak gelisah. Ya, jadi jangan sampai kita berpikir dengan kekuatan kita sendiri untuk tidak gelisah, nggak bisa. Ya, itu hanya motivasi atau motivator banyak sekarang, motivator saudara, motivator Kristen. Ya, banyak pengajaran menyesatkan banyak sekali. Ya, tapi kelihatan motivator ya memotivasi ini dan sebagainya. Itu
di luar kekristenan pun banyak kita temukan yang seperti itu. Ya. Kayak Maria Teguh, Maria Teguh ya. Itu motivator saja itu. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita di sini bukan hanya sekadar motivator. Ya. Tapi betul-betul saudaraku, kita meyakini bahwa Kristuslah, Allah lah yang menguatkan kita untuk tidak gelisah di dalam menghadapi apapun. Ya. Kesepian, jawabannya kembali kepada Kristus. Pergumulan apapun, kembali jawabannya kepada Kristus. Sakit yang mendalam, jawabannya adalah kembali kepada Kristus. Dialah yang membuat hati kita tenang. Bahkan menikmati damai dan sukacita itu, saudara, tidak akan pernah temukan dimanapun. Ya, kita hanya temukan itu di dalam Kristus. Makanya dikatakan, percayalah kepadaku. Ya, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Kristus. Melalui Kristus kita dibawa masuk dalam perjanjian dengan Allah dan mendapat bagian berkat dan janji daripada Tuhan. Nah, tanpa Dia, ya, kita semua sebagai orang berdosa, kita pasti tidak ada harapan. Ya. Dan melalui Kristuslah, saudaraku, kita memiliki sebuah pengharapan, karena Dialah pengantara kita antara Allah dan kita manusia. Percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus, itulah rahasia yang luar biasa untuk kita hidup di dalam sukacita daripada Tuhan. Saudara, marilah setiap orang percaya miliki sebuah keyakinan, miliki sebuah pengharapan bahwa Yesus ke sorga bukan pergi untuk selamanya, namun Ia pergi ke sorga di dalam tujuan yang indah, yaitu untuk menyediakan tempat bagi umatnya. Dia menyediakan tempat kebahagiaan bagi umatnya. Ya, dan Dia juga pasti akan kembali menjemput dan membawa kita ke tempat yang Ia siapkan, yaitu di sorga, dan kita akan tinggal bersama Dia di dalam kekekalan. Dan selama waktu yang Tuhan berikan di dalam menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali, bukan berarti kita juga santai-santai. Ada sebuah tanggung jawab. Ya, makanya dikatakan, ketika aku datang, adakah iman di bumi? Artinya bahwa kita hidup bukan sekedar hidup hari ini, tetapi ada sebuah tanggung jawab sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah mengalami karya penebusan Kristus. Adakah hidup kita betul-betul membuktikan sebagai orang yang sudah mengalami penebusan dalam Kristus, yaitu hidup dalam tujuannya Allah, dalam menghadapi tantangan apapun, dan kita tetap setia kepada Dia, melakukan tujuan Dia, hidup untuk kemuliaan Dia, hidup untuk segala sesuatu, bukan hanya berpikir sesuatu yang bersifat sementara, tetapi bagaimana kita hidup, ya, memikirkan sesuatu yang bersifat kekal, sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan itu nama Yesus dipuji, dimuliakan. Dan ketika Dia datang, Dia betul menjemput kita, karena kita adalah orang percaya. Jangan sampai Dia datang, Dia kembali, ya, ternyata kita bukan orang percaya. Maka Dia datang bukan untuk orang yang tidak percaya, tapi Dia datang bagi yang percaya. Pertanyaan untuk kita, adakah kita tetap setia di dalam menantikan kedatangan yang kedua kali? Karena Dia pasti datang. Dia pasti datang. Ya. Kalau Dia yang gak datang duluan, kita yang pergi duluan. Kan gitu. Kan Dia belum datang juga. Ada dua kemungkinan. Dia yang datang duluan, berarti kita akan menyaksikan, termasuk dalam ayat Alkitab yang lain itu, kita termasuk orang yang menyaksikan kedatangannya, kalau memang Tuhan izinkan kita hidup sampai kedatangannya. Tapi kalau tidak, kalau bukan Dia yang duluan datang, kita yang pergi duluan. Ya. Dan itu berarti semua dalam sebuah pertanggungjawaban. Mau Dia duluan datang atau kita yang duluan pergi, sama-sama semua katakan, yang penting kita bertanggung jawab. Ya, hidup sesuai dengan tujuan Allah. Maka kapanpun, mau Dia duluan atau kita duluan, sama saja. Ya, yang penting kita siap. Ya, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, bahwa Dia pergi
untuk kembali. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau boleh nyatakan isi hati-Mu itu dan mampukan kami untuk boleh melakukan akan firman-Mu, meyakini akan firman-Mu. Sehingga ketika kami diperhadapkan dengan segala keraguan, segala pergumulan, merasa kehilangan, Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pengharapan dan penghiburan yang pasti bagi kami, bahwa Engkau pergi menyediakan tempat bagi umat-Mu dan pasti akan kembali untuk menjemput kami umat-Mu masuk dalam kemuliaan dan tinggal bersama-Mu di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian doksologi. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Peliharalah akan firman-Nya. Yakinilah bahwa Ia pergi dan pasti akan kembali. Siapkan hatimu, siapkan dirimu dalam menantikan kedatangan-Nya, sehingga kita tetap setia sampai pada akhirnya. Mari jemaat sekalian terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus,
dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Yesus yang telah naik ke sorga mengutus kita yang masih dan harus tinggal di dunia ini untuk menjadi saksi yang diperlengkapi oleh kuasa-Nya. Marilah kita mewartakan kabar baik dalam peran kita sebagai saksi Kristus, di dalam kata juga tindakan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Naik ke sorga Bapa, diselimuti awan yang putih, sebagai Tuhan alam semesta. Yesus terima mahkota Raja, Dia duduk di tata megah dalam kemuliaan sorgawi, dan memerintah atas semua yang diberikan oleh Sang Bapa. Jemaat dipersilakan berdiri. Kami seluruh penata layan Kamis 13 Mei 2021 mengucapkan selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Yesus naik ke sorga Bapa, diselimuti awan yang putih, sebagai Tuhan alam semesta. Yesus terima mahkota Raja, Dia duduk di tata megah, di dalam kemuliaan sorgawi, dan memerintah atas semua yang diberikan oleh Sang Bapa. Murid Yesus bersiap segera terima kuasa yang dijanjikan.
menjadi saksi baginya ke seluruh penjuru dunia. Kita juga diutus Tuhan untuk menjadi saksi yang nyata di dalam kata juga tindakan, agar Kristus